Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan saya yakin anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa terus menyertai hidup kita. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya rasa ini, bukan saya rasa, tapi ini pasti yang akan memberkati kita sebagai landasan supaya kita tetap kuat dalam mengikuti panggilan Tuhan di tahun 2025 ini. Dalam Roma 1 ayat 7 berkata, "Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dijadikan orang-orang kudus, kiranya kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus." Nah, setiap kali Paulus menulis surat, selalu ada kata-kata ini yang dia selipkan dalam penulisannya, baik kepada jemaat maupun kepada pribadi-pribadi seperti Timotius atau Titus. Selalu dia berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, kenapa? Karena Paulus tahu bahwa tanpa kasih karunia dan damai sejahtera, kita sebagai orang percaya tidak mungkin menghidupi panggilan kita untuk mengikuti Tuhan. Nah, mengikut Tuhan bukan satu hal yang mudah. Mengikut Yesus menjadi orang percaya bukan satu hal yang mudah. Jika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Jika kamu dianiaya, dicerca, dimaki, kamu harus memberkati, bahkan berdoa. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu mengikut aku, mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, itu suatu hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini, saudara dan saya membutuhkan kasih karunia. Saudara dan saya membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa kuat menjalani panggilan kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang percaya. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita pasti gagal. Kita pasti tidak mampu menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya. Dan tahukah saudara, kasih karunia Tuhan itu adalah bicara tentang Yesus, bicara tentang seorang pribadi, yaitu Yesus. Yesus adalah kasih karunia. Yesus adalah anugerah Tuhan bagi hidup saudara dan saya, supaya kita kuat untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Teruslah andalkan Tuhan. Mulailah sehari ini, mulailah tahun ini dengan Tuhan. Mulailah tahun ini dengan Yesus. Utamakan Yesus. Biarkan Yesus menjadi prioritas dalam hidupmu. Biarkan dia tinggal dalam hidupmu. Karena hanya bersama dengan Yesus, kasih karunia Allah selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.